Assalamualaikum Kang Ideng. Halo. Tar ini audionya sebentar lagi. Baik. Boleh di unmute Kang, punten. Ya. Nah, mangga silakan. Ya. Assalamualaikum Kang Ideng. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Kang Induk. Buya. Alhamdulillah. Punten Ideng itu artinya kaset Buya. Oh gitu. Iya, iya. Oh kalau itu mah sama hidungnya. Ideng ya, kaset. Ya, silakan. Ya, ini mendengarkan tadi puisi cintanya Buya luar biasa. Jadi ada beberapa yang mungkin akan menjadi kegalauan saya, Bu ya. Banyak sebetulnya kegalauan itu. Tadi disampaikan ada jangan bergaul dengan 4 orang yang punya kriteria, yaitu dungu, kemudian keras kepala, kemudian fanatik, dan juga satu lagi oportunis ya. Opportunity ya. Kita kalau melihat orang lain tuh gampang. Ini jangan-jangan saya ini termasuk dalam 4 kriteria itu gitu, Bu. Ya. Itu yang kira-kira diperdalam lagi kriterianya apa saja gitu kan. Ya. Yang kedua tadi barusan Bu ya menyampaikan bagaimana di bulan puasa ini kita tuh gampang terharu dan sebagainya. Ya, betul. Ini jangan-jangan gini Bu ya. Selama ini kita memaknai bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan pertempuran gitu. Sehingga hari raya itu besok Lebaran adalah hari kemenangan. Sehingga dari Syawal sampai Rajab itu santai gitu. Sampai Syawal itu dari Syawal sampai Sya'ban itu santai kan gitu. Karena pertempurannya hanya di Syawal aja, di Ramadan saja. Nah, mungkin itu pemaknaan dari saya yang masyarakat awam kebanyakan, sehingga di bulan puasa itu kita habis-habisan, sementara di bulan Syawal dan Sya'ban itu kita santai, sehingga meditnya segala macam itu akan keluar lagi kan gitu. Jadi ternyata ini salah pemaknaan, kira-kira gitu. Mungkin kalau salah punten Bu ya. Dari saya, sementara itu nanti kita bisa berkembang lagi, mungkin karena juga ini sudah malam, biasa mata agak kukuluyuk kan gitu. Atur nuhun Buya, Kang Ibnu, Kang Abu, Ustaz Abu, mangga lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Kang Idung ya. Kang Ideng. Gini Kang Idung, saya sangat apresiasi ketika Anda mencurigai diri Anda sendiri. Jangan-jangan saya termasuk itu. Mungkin saya ini munafik, mungkin saya ini oportunis, mungkin saya ini keras kepala, mungkin ya memang mesti begitu. Kita mesti introspeksi namanya. Nah, tetapi nanti ketika orang itu mencoba melakukan introspeksi, kita kembali pada psikologi umum aja dah. Bahwa dalam metode introspeksi itu ada beberapa keberatan-keberatan atau hambatan-hambatan. Di antaranya yang paling berat hambatannya untuk introspeksi itu adalah ketidakjujuran diri kita sendiri. Ini. Jadi kadang-kadang kita sudah menemukan, kalau begitu saya egois. Tapi ada bantahan, ada di situ dialog internal antara hatimu dan akalmu. Nah, akal ini kan sebagai regulator yang sifatnya hanya memberikan advokasi kepada kita untuk membenarkan kita. Kita menyangkal sendiri. Jadi ketika itu sudah terjadi dialog antara hati dan akal, disitulah seringkali kita memilih akal. Akhirnya kita memutuskan sesuai dengan akal kita. Oh enggak kok, saya enggak egois kok, yang saya tangan saya kasih juga kok ya, ponakan Allah ya pada sekolah juga saya biayain, membantah akal kita. Tapi kita sudah termasuk orang egois sebetulnya itu. Nah itu makanya ketika terjadi dialog itu antara id dan ego, itu perlu ada intervensi dari yang kalau di negara namanya negara superpower ya.
ketika ada konflik di suatu negara antar partai, antar kelompok dan sebagainya, dan perang saudara berkepanjangan, itu tidak bisa tidak jalan keluarnya minta tolong kepada negara superpower untuk melakukan intervensi, mendukung salah satu faksi yang bertengkar ini, dilumpuhkan gitu. Nah, tetapi dalam jiwa kita yang bisa melakukan intervensi pertarungan antara ego dan id itu sendiri. Ego itu bahasa Arabnya al-ana, kalau id itu al-huwa. Ya. Nah, siapa itu yang bisa intervensi? Itulah namanya super ego. Kita hadirkan super ego menjadi juri yang bijaksana. Karena akal kita kan sebagai pengacara hanya memberikan advokasi, pembenaran terhadap kesalahan kita seperti itu. Nah, makanya untuk memberikan super ego inilah maka diperlukan orang itu untuk berkhalwat, untuk uzlah, menyendiri, bangun di tengah malam, bersujud kepada Allah, masuk ke tengah hutan seperti Siddhartha Gautama, masuk ke gua Hiro seperti Nabi Muhammad, naik ke gunung Tursina seperti Nabi Musa, pergi ke tengah padang pasir Ibrahim, dan semua seperti itu. Makanya ini yang semacam ini kita menghadirkan super ego kita supaya bisa melerai pertengkaran ini. Umat Islam itu tidak paham. Nah, ketika saya ke hutan juga komentar mereka kok menghinakan, ini ajaran agama apa katanya? Ada pertapa, dalam Islam nggak ada pertapaan. Nah, itu kan mereka berarti umat Islam sudah nggak paham. Padahal nabi-nabi mereka juga bertapa semua kok. Itu kan? Ya iya. Jadi karena apa? Kembali kita terjebak dengan syariat-syariat semacam ini. Syariat itu, fikih itu kan logika sesungguhnya, akal-akalan. Makanya kan berbeda pendapat. Dan ujungnya bertengkar kan? Itulah makanya. Jadi kita kembali kepada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua apa lagi? Kang Ideng, punten tadi yang kedua itu apa? Yang kedua artinya apa? Oh puasa, ya puasa. Ya, ya kenapa gitu? Begini masalah. Kenapa? Berarti ketika selesai puasa, lalu kikir kita muncul lagi, malasnya muncul lagi, serakahnya muncul lagi, kepedulian sosialnya hilang lagi, ya itu berarti puasa kita kurang efektif. Sebab Allah sudah memperhitungkan satu bulan puasa 30 hari itu cukup untuk mengecas spiritual kita bisa bertahan 11 bulan kemudian. Ini HP kita kan dicas kembali kan? Iya, dicas. Berapa jam tuh? Untuk pertama sih 2 jam. 2 jam. Ini kalau sudah dicas, ini bisa tahan 3 atau 4 hari. Ya kan begitu. Kalau kita jarang ya bisa sampai seminggu lah gitu. Nanti habis dicas lagi. Jadi satu kali cas itu bisa untuk 3 hari. Nah, selesai ngecas pagi, siang udah habis lagi. Cas lagi, sore habis lagi. Ini berarti baterainya nggak bener kan? Nah, kita juga sama, baterai yang dalam diri kita ini casannya nggak benar. Makanya, jadi mesti ganti pakai baterai baru lah gitu. Jadi sebulan ini cukup. Ya. Iya, Kang Ideng. Kalau misalkan saya maknai puasa Ramadan ini kira-kira dalam sebuah kompetisi sepak bola kira-kira gitu ya Bu ya. Iya. Bahwa Ramadan ini adalah masa latihan kan sebetulnya. Kompetisinya itu Syawal sampai Syaban kan gitu ya Bu ya. Iya. Jadi kenapa kita pada saat hari raya itu kita bergembira ria seolah-olah selesai kompetisi? Padahal kompetisinya belum mulai kan gitu. Iyalah. Kalau saya maknai semacam barusan Pak Buya sampaikan, saya maknai seperti itu gimana gitu. Iya, jadi ini waktu ngecas ini belum full asalnya, jadi kurang full tadinya, jadi baru separuh itu sudah disambut, ya besok udah habis lagi. Makanya yang full, nah, makanya efektivitas puasa itu baru bisa kita sadari nanti setelah masuk Syawal. Seterusnya masih adakah casan selama belum itu tersisa. Sebab bagaimanapun juga dari persepsi awal ketika orang itu melihat puasa hanya sebagai tujuan untuk lapar,
Dan saya sendiri juga perlu bertanya, kenapa Allah nyuruh puasa? Kenapa Allah nyuruh sholat? Kenapa Allah nyuruh zakat? Kenapa Allah nyuruh haji? Kenapa Allah dan sebagainya? Ini kita nggak paham bahwa sesungguhnya semua itu adalah seremoni-seremoni dalam Islam itu tujuannya satu, adalah untuk membangun persatuan dan kesatuan. Included di dalamnya kepedulian sosial, kebersamaan. Dari mana ini datangnya? Dari visi dan misi Kanjeng Nabi Muhammad sendiri, bahwa aku datang di sini dengan tujuan untuk membangun persatuan dan kesatuan. Simbolnya itu adalah la ilaha illallah. Benderanya yaitu visinya itu adalah kalimat tauhid, kata persatuan. Kalimat itu kata, tauhid itu masdar dari fiil wahada yuwahidu, masdarnya tauhidan. Jadi kalimat tauhid kata persatuan. Jadi kalau ada orang Islam tidak bersatu, berarti tidak termasuk dalam visi kalimat tauhid dong. Apalagi sekarang bertengkar hanya karena masalah-masalah mazhab. Nggak jelas ini. Saya mau nanya, bertengkar disuruh nggak oleh Tuhan? Apalagi sekarang saling bunuh-membunuh. Dan yang menjadi masalah besar bahwa umat Islam saling bunuh-membunuh dari sejak abad ke-7 sampai abad ke-21. Sampai sekarang saling bunuh-membunuh. Masih terjadi sekarang di Syria, di Lebanon, di Yaman, di Irak, di di Libya dan sebagainya. Sampai sekarang ada apa sesungguhnya? Nah itu karena kita memanai kalimat tauhid yang menjadi hal yang sangat lucu. Masa man qala fi akhiri hayatihi atau man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di ucapan terakhirnya sebelum mati bilang la ilaha illallah masuk surga. Memangnya surga dengan ucapan? Ini kan persoalan. Jadi kenapa tiket surga kok murah banget hanya dengan ucapan? Lah ya itu. Jadi itu semuanya adalah untuk membangun kebersamaan. Dengan puasa terbangun kebersamaan, muncul kepedulian sosial. Mereka merasakan bagaimana sakitnya orang lapar. Puasa seperti itu. Sholat untuk apa? Untuk berkomunikasi secara intens. Sehari 5 kali bertemu, seminggu sekali rapat mingguan, setahun 2 kali rapat tahunan. Dulu belum ada HP, belum ada komunikasi, ketemu langsung 5 kali. Musim haji untuk apa? Untuk pertemuan rapat internasional, mengambil sikap bersama terhadap masalah-masalah yang berkembang negara masing-masing. Tapi ternyata musim haji tidak pernah dimanfaatkan untuk konferensi internasional, dilarang oleh Amerikanya. Nah itu persoalannya. Nah ini semuanya zakat untuk apa? Kepedulian sosial, bahwa mereka yang kelaparan di dunia dan tidak kau kasih makan, sedangkan kau itu uangnya ada, ya, sholatmu dibayar dengan well oleh Allah itu. Ya. Jadi artinya inti Islam itu adalah kepedulian sosial. Kenapa kok jadi kepada kita tenggelam dalam seremoni-seremoni ini? Itu yang jadi persoalan. Terima kasih.